Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal hukum Pascal dan hukum Archimedes. Soal yang pertama, gambar berikut menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi pengisap atau berat dan gesekan diabaikan. Agar pengisap tetap seimbang, maka berat beban F2 yang harus diberikan adalah, nah di sini kita gunakan hukum Pascal yang diketahui di sini sudah jelas pada gambarnya. Ada F1-nya 20 Newton, kemudian A1-nya 30 cm kuadrat, A2-nya 900 cm kuadrat, ditanya besarnya F2. Kita gunakan rumus hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya. 20 dibagi 30 sama dengan F2 dibagi 900. Ya. Nah, kemudian 900 kita bagi dengan 30 nih ya. Kita coret 30 dibagi 31, 900 dibagi 30 adalah 30. Seperti itu. Sehingga besarnya F2 itu, ini F2 kali silang ya, F2 dikali 1 ini ya. Karena sudah dibagi 30, nilainya 1, sehingga F2 dikali 1 ya F2, sama dengan 20 dikali 30. 20 dikali 30. Maka besarnya F2 yang dibutuhkan adalah 600 Newton. Gitu. Jadi jawabannya adalah C, 600 Newton. Lanjut soal yang kedua. Seorang pemesan ingin membuat dongkrak hidrolik dengan perbandingan gaya F1 banding F2 itu 1 banding 200. Jika pengisap besar luasnya 0,4 meter kuadrat, maka luas pengisap kecil adalah, ya di sini lihat berarti pengisap besar. Ya, pengisap besarnya ya, kita lambangkan pengisap besar itu dia adalah A2, sementara pengisap kecil adalah A1 yang ditanya. Nah, kita tentukan dilihat dari F-nya ini ya. Jadi ada perbandingan F1 banding F2. Nah, antara F dengan luas, dia ini sebanding. Ketika F-nya besar, maka dia luasnya juga besar. Ketika F-nya kecil, maka A-nya juga kecil, luasnya kecil. Maka bisa dikatakan, dipastikan pengisap besar itu dia adalah A2, karena F2 lebih besar daripada F1. Sehingga pengisap kecil adalah A1. Baik, kita gunakan hukum Pascal kembali, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya. F1 kita masukkan itu perbandingannya 1 banding 200 ya. Berarti F1-nya 1. A1-nya ditanya, F2-nya berarti 200. A2-nya 0,4. Gitu ya. Nah, ini kali silang ya. A1 kali 200 berarti 200 A1 sama dengan 0,4 kali 1 ya. Sama dengan 0,4. Lalu A1, nah, A1-nya adalah 0,4 dibagi 200. Nah, gimana nih? 0,4 bagi 200. A1-nya adalah berapa? 0,002 meter persegi. Gitu ya. Maka jawabannya adalah E. Ya, kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah bola tembaga, volumenya 500 cm kubik. Ya, kemudian di udara beratnya 10 Newton. Di dalam zat cair beratnya menjadi 6 Newton. Apabila G-nya 10 meter per second kuadrat, maka massa jenis zat cair adalah. Ya, berarti di sini kita cek yang diketahui ada volumenya ya. Volume benda. Nah, ini benda
seluruhnya tercelup di dalam zat cair seperti itu. Maka di sini bisa dikatakan VB-nya sama dengan VBF, volume benda yang tercelup di dalam zat cair, 500 cm kubik. Nah, ini harus dijadikan meter kubik. Dari cm kubik ke meter kubik, berarti dia dibagi ya, yaitu dibagi 1 juta gitu ya. Maka 500 dibagi 1 juta itu adalah dikali 10 pangkat min 6 gitu ya, meter kubik. Nah, 02-nya ini kita coret sehingga 5 yang akan mengubah daripada 10 pangkatnya. Awalnya min 6 menjadi min 4 gitu ya. Meter kubik. Itu volume bendanya. Kemudian berat benda di udara, ada WU, berat benda di udara yaitu 10 Newton. Lalu ada berat benda di dalam fluida, WF sebesar 6 Newton. Kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah massa jenis zat cair, ρF gitu ya. Nah, di sini kita cari gaya ke atasnya dulu. Gaya ke atas yang dilakukan oleh zat cair yaitu FA, di mana FA ini adalah selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair, WU min WF. 10 dikurang 6, maka FA-nya sebesar 4 Newton. Kita dapat FA, maka kita cari massa jenis zat cair dengan rumus FA yang satunya lagi, yaitu FA sama dengan ρF dikali VBF dikali G. Nah, FA-nya sudah dapat 4, ρF-nya ditanya, VBF-nya 5 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 G-nya. Gitu ya. Nah, 4 sama dengan ρF dikali, nah 10 pangkat min 4 dikali 10 itu adalah 10 pangkat min 3. Nah, gitu ya. Sehingga besarnya ρF, massa jenis fluidanya adalah 4 dibagi 5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, bentuknya seperti ini, sehingga kita bisa dapatkan ρF-nya 10 pangkat min 3-nya naik ke atas jadi positif ya. Jadi 4 dikali 10 pangkat 3 dibagi 5. Gitu. Artinya dia 4.000 ya. 4.000 dibagi 5, yaitu sebesar 800. Ya, 800 apa? Kilogram per meter kubik. Itu massa jenis zat cairnya. Maka bisa didapatkan ini adalah yang B. Kita lanjut nomor 4. Sebuah benda di udara, kemudian beratnya itu adalah 100 Newton, volume benda 2000 cm kubik. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik dan G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka berat benda itu di dalam minyak adalah. Di sini bisa diketahui ya, berat benda di udara yaitu WU sama dengan 100 Newton. Kemudian volume benda, nah ini benda tercelup seluruhnya ya, bisa jadi melayang, bisa jadi dia tenggelam. Sehingga VB-nya sama dengan VBF, volume benda yang berada di air, di dalam minyak. Di sini minyaknya bukan air. VBF-nya 2000 cm kubik. Nah, ini harus diubah juga ke dalam meter kubik. Berarti 2000 dikali 10 pangkat min 6 gitu ya, meter kubik. Karena dibagi 1 juta. Sehingga, nah, nolnya 3 hilang, menyebabkan 10-nya pangkat min 3 sekarang. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, itu volume bendanya. Kemudian di sini ada massa jenis fluidanya, massa jenis minyak sebesar 0,8 gram per sentimeter kubik. Gitu ya. Nah, ini harus diubah ya ke dalam kilogram per meter kubik. Nah, diubahnya ini 0,8 dikali 1000 ya. Nah, ini kesimpulannya. 1000 ini sebagai pengali untuk gram diubah ke dalam kilogram,
Dan sentimeter kubik diubah ke dalam meter kubik. Ya, ini udah secara keseluruhan. Gram sudah ke kilogram, sentimeter kubik sudah ke meter kubik. Itu dikali 1000. Sehingga hasilnya ada 800 kilogram per meter kubik. Gitu ya. Satuan SI ya. Sistem internasional. Maka berat benda itu di dalam minyak. Nah, ini yang ditanya itu adalah WF. Berat benda dalam minyak. Maka di sini kita tentunya mencari gaya ke atasnya dulu, FA. FA sama dengan Rho F dikali VBF dikali G. 800 dikali VBF-nya 2 dikali 10 pangkat min 3 dikali G-nya 10. Gitu ya. Nah, ini nolnya 2, 3, kita coret dengan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu artinya 1/1000. Nah, ini ada nolnya 3 kan 1000 ya. 1000 dibagi 1000, 1. Sehingga tinggal 8 kali 2, yaitu sebesar 16. Nah, kita dapatkan besarnya FA 16. Tadi rumus FA yang lain adalah WU dikurang WF. Nah, sehingga kita dapatkan besarnya berat benda di zat cair. Kita masukkan angkanya FA-nya 16, WU-nya 100 gitu ya. Kurang WF. Itu. Nah, ini WF pindah ke kiri, ini dia minus, pindah ke kiri jadi positif WF. Sama dengan 100. Nah, 16 di sebelah kiri pindah ke kanan. Yang awalnya positif jadi negatif. Min 16. Nah, 100 dikurang 16 itu adalah 84 Newton. Jadi berat benda di dalam minyak 84 Newton. Jawabannya D. Seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 5. Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 2/3 bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 0,6 gram per cm kubik, maka massa jenis zat cair itu. Baik, di sini diketahui ada VBF-nya ya. Jadi dia tidak secara keseluruhan tercelup di zat cair. Hanya 2/3. Jadi VBF-nya 2/3 dari VB. Dia nggak dikasih tahu soalnya volume bendanya berapa. Jadi kita lambangkan VB. Kemudian ada massa jenis benda, Rho B ya. Massa jenis benda itu 0,6 gram per cm kubik. Nah, ini kita ubah ke dalam kilogram per meter kubik karena permintaan dari pilihan jawaban seperti itu. Kilogram per meter kubik. Tinggal dikali 1000 ya. Berubah menjadi kilogram per meter kubik. Nah, ini hasilnya jadi 600 kilogram per meter kubik. Yang ditanya adalah massa jenis zat cair, ya Rho F. Nah, di sini kita pakai perbandingan yaitu W sama dengan FA. Jadi syarat benda melayang ya. Jadi yang kita lihat adalah bagian benda yang di air, gitu ya, yang berada di dalam air. Nah, ini W-nya, dia rumusnya adalah Rho B dikali VB dikali G. Sama dengan FA, Rho F dikali VBF dikali G. Ya, variabelnya sama ya, ada Rho, ada V, ada G, ada Rho, ada V, ada G. Seperti itu. Rho B-nya 600. Kemudian ini G-nya ya, ada ruas kiri sama kanan, kita bagi saja jadi 1 ya. VB tulis lagi karena tidak diberitahukan berapa volume benda. Massa jenis fluidanya ditanya, VBF-nya tadi 2/3 VB. Nah, ruas kiri, ruas kanan ada VB, dicoret saja. Nah, gitu ya. Sehingga tinggal 600 sama dengan Rho F dikali 2/3. Nah, besarnya Rho F itu adalah 600 dibagi 2/3. Ini massa jenis fluidanya. Nah, kita ubah bentuknya pembagian ke dalam perkalian biar mudah. 600 dikali 3/2. Nah, ini adalah massa jenis fluidanya. Ya, 600 kali 3, 1800. Dibagi 2 adalah 900. Jadi, massa jenis zat cairnya 900 kg per meter kubik. Gitu. Sehingga jawabannya adalah yang D.
Soal nomor 6, ada sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak, ya. Dengan 50% volume benda berada di dalam air dan 30% di dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah, baik di sini ada benda yang berada di dalam minyak dan air. Nah, gitu ya, di dalam minyak dan air. Jadi ada dua nih zat cairnya, minyak dan air. Kalau kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi yang di atas itu adalah yang massa jenisnya lebih kecil. Massa jenis minyak 0,8. Massa jenis air nggak dikasih tahu di dalam soal. Dianggapnya sudah tahu ya, massa jenis air itu sebesar 1. Kalau satuannya gram per centimeter kubik. 1. Nah, sehingga lebih besar air, minyak di atas. Kita ini 30% dalam minyak ya. Nah, kurang lebih di sini minyak. Ini minyak. Ini air. Gitu. Kemudian ada bendanya. Bendanya berarti dia 50% di air ya, 30% di minyak, sisanya berarti 20% di udara berarti ya. 20% ya, kurang lebih seperti ini penggambarannya gitu ya. Nah, ini dia di dalam minyaknya 30% gitu ya. Di air 50%. Gitu ya. Ini 20% di udara, ini udara ya. Oke. Berarti di sini gaya ke atasnya ada dua, yang dilakukan minyak dengan dilakukan air. Nah, konsep awalnya sama ya, yaitu kita gunakan FA sama dengan W gitu. Jadi syarat benda melayang, benda yang berada di dalam air saja. Tuliskan FA sama dengan W. Nah, di sini FA-nya ada dua, yaitu FA yang dilakukan minyak dan air. Berarti FM ditambah FA. F minyak ditambah F air gitu ya. Sama dengan W. Nah, FM. Gaya ke atas itu massa jenis minyak dikali volume benda yang di dalam minyak, VBM, dikali G, ditambah massa jenis air dikali volume benda dalam air dikali G, sama dengan massa jenis benda dikali volume benda dikali G. Yang ditanya adalah massa jenis benda ya, rho B ditanya. Rho B. Baik, di sini ada G. Ruas kanan, ruas kiri ada G, kita bagi aja G-nya. Habis jadinya ya, coret. Nah, massa jenis minyaknya itu 0,8. VBM-nya itu 30% ya. 30%. Berarti 30 per 100. VB gitu ya. Karena nggak tahu volume benda berapa. Ditambah rho A-nya massa jenis airnya 1. VBA-nya 50%, berarti 50 per 100 VB. Sama dengan rho B dikali VB. Nah, VB-nya coret nih. Ruas kanan, ruas kiri coret. Nah, gitu. Tinggal tersisa rho B di sebelah kanan. 0,8 kali 30 dibagi 100 ya. Yaitu 0,8 kali 30, 24 dibagi 100. 0,24. Ditambah 50 kali bagi 100, 0,5 ya. 0,50 ya. Sama dengan rho B. Nah, gitu. Maka rho B bisa didapatkan massa jenis bendanya 0,24 ditambah 0,5
yaitu sebesar 0,74. Satuannya gram per sentimeter kubik. Gitu. Karena massa jenis minyak dan massa jenis air dalam gram per sentimeter kubik. Massa jenis benda 0,74 gram per sentimeter kubik. Maka jawabannya adalah C. Ya baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.